Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya beri judul pelayanan yang saling melengkapi. Bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baru baca menggambarkan tentang situasi gereja pada masa mula-mula ketika gereja baru berdiri, di mana ada begitu banyak orang yang percaya, tetapi pengaturan dalam pelayanan itu masih begitu sederhana dan terbatas. Sehingga terjadilah ketika ada sebagian orang yang merasa bahwa kebutuhannya, khususnya berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, kurang terlayani dengan baik oleh pemimpin gereja pada waktu itu, di mana para rasul masih melakukan semua tugas-tugas yang ada. Sehingga kemudian para rasul mengambil sikap untuk mendelegasikan tugas itu kepada jemaat yang lain. Maka kemudian dipilihlah 7 orang dari antara jemaat yang dikenal baik, yang penuh dengan roh, untuk menjadi diaken, yaitu mereka yang diberi tugas khusus mengatur pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan jemaat. Nah saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Namun dalam kesempatan ini kita akan melihat ada beberapa prinsip dalam pelayanan yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa pelayanan tidak dapat dilakukan hanya oleh sebagian kecil orang dalam jemaat, tapi seharusnya oleh setiap jemaat, bahkan oleh seluruh jemaat. Karena setiap orang yang sudah ditebus dipanggil untuk melayani Tuhan. Dengan demikian jemaat dapat saling melengkapi sesuai dengan peran dan talenta masing-masing. Nah, dalam kisah ini kita melihat bagaimana pelayanan tidak dapat dilakukan hanya oleh para rasul, tapi juga harus melibatkan jemaat yang lainnya. Ada 7 orang yang dipilih menjadi diaken yang secara khusus mengatur pelayanan bagi jemaat yang membutuhkan. Hal ini membuktikan pentingnya setiap jemaat ambil bagian dalam pekerjaan Allah, sesuai dengan panggilan, peran, dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Yang kedua, pelayanan tidak terbatas dilakukan hanya oleh mereka yang mendapat jabatan formal dalam gereja, seperti para rohaniwan, para diaken, para majelis, tapi juga oleh setiap jemaat. Setiap anak Tuhan dapat melayani sesuai panggilan dan karunia-Nya yang dapat memberi dampak dan manfaat dalam berbagai aspek hidup berjemaat. Yang diberi karunia menasihati, atau menolong, atau berdoa syafaat, atau bersaksi, dapat melakukan tugasnya tanpa harus memiliki jabatan formal dalam gereja, tetapi sesuai dengan karunia masing-masing. Hal itu nampak di dalam gereja mula-mula. Di dalam pasal-pasal berikutnya dalam Kisah Rasul, kita melihat setiap jemaat melakukan perannya sesuai dengan karunia masing-masing. Ada seorang yang bernama Filipus yang dipakai untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, sekalipun dia bukan rasul, juga bukan seorang diaken, dan mungkin dia tidak mempunyai jabatan formal di dalam gereja pada saat itu, tapi dia bisa dipakai sesuai dengan karunia-Nya. Karena itu setiap jemaat harus bersikap aktif dalam menemukan peran dan karunia masing-masing dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh sesuai ukuran karunia kita masing-masing. Nah, yang ketiga, pelayanan itu harus bersifat holistik atau seutuhnya. Bukan hanya melayani kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan mental, kebutuhan jasmani, dan lainnya. Pelayanan harus bersifat holistik supaya dapat menyentuh kebutuhan hidup sehari-hari jemaat, bahkan masyarakat pada umumnya. Misalnya lewat pelayanan diakonia, kita membantu mereka yang membutuhkan secara jasmani. Lewat pelayanan konseling, kita menolong mereka yang sedang bergumul dengan masalah mental. Lewat pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, kita memenuhi berbagai aspek kebutuhan jemaat dan masyarakat, sehingga kabar baik Injil dapat disampaikan dengan berbagai cara dan sarana.
Tentunya firman Tuhan harus selalu mendasari dan memberi arah setiap bagian pelayanan, sehingga pelayanan tersebut dapat berjalan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan dari setiap pelayanan adalah menolong sesama agar mereka dapat mengalami kebaikan Allah dan makin mengenal dan mengalami kasih Allah. Nah, kiranya setiap kita mau memberi diri untuk dipakai Tuhan sesuai dengan talenta dan panggilan kita masing-masing. Dan semua itu kita lakukan untuk kemuliaan namanya. Amin.